Karma buat seseorang yang udah ninggalin zodiak siapa ini? Karma tabur tuai ya buat orang yang udah nyakitin zodiak Leo. Karma yang sedang dia jalani seseorang yang udah nyakitin zodiak Leo, yang udah ninggalin zodiak Leo. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kehidupannya, di keadaannya gitu ya. Ini kartunya kita lihat karmanya seperti apa di keadaannya. Karma berarti tentang sesuatu yang bikin pusing kepala gitu ya, bikin ribet ke kehidupan. Masalah kadang banyak datang karena apa, ini tabur tuai dari kesalahannya dia berarti ya, dari apa yang udah dia perbuat di keadaan sebelumnya, dari keputusan-keputusan yang dia ambil di keadaannya. Sekarang nerima akibatnya di bulan Februari Maret. Kita buka ceritanya aja seperti apa. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga ke depannya. Taurus, ini kartunya, ini keadaannya tentang seseorang yang pernah nyakitin zodiak Leo, bukan Taurus ya. Mohon maaf. Ini kartunya seseorang yang udah nyakitin zodiak Leo. Ada apa? Ada peleburan, ada kehancuran. Ini kehancuran peleburan terjadi dari mana ya? Dari asmara bisa, dari keadaan bisa. Yang namanya peleburan gini dedet ya, yang namanya dedet gini ini campur, bukan dedet, ini demun yang namanya dedet peleburan. Demun berarti lamunan keinginan yang jauh dari kenyataan gitu ya. Kadang ketakutan ada kehancuran, ketakutan ada dedet di sini. Dedet peleburan. Kalau demun lamunan orang gitu ya, sebelum kehancuran datang pasti banyak ngelamun, banyak ngehayal, banyak berpikir. Kayak kalau bahasa Sunda mah tenggar kalongen, ngahuleng tarik gitu ya, ngelamun. Karena apa? Karena keadaannya emang akan ada peleburan, akan ada kehancuran. Tapi kalau orang yang mengerti tentang arti kehancuran gitu ya, kehancuran berarti memulai lagi sesuatu yang baru. Sebenarnya akan ada sesuatu yang baru di keadaan, cuman orang menuju ke dedetnya gitu ya. Kadang sayang kayak gini, kakak udah ngusahain usaha gitu ya, udah dari kecil sampai gede, udah gede hancur gitu. Hancur bukan karena kitanya yang diem, kita masih ngusahain, masih ngerjain, tapi hancur karena keadaan misal beda zaman, beda keadaan, jadinya rugi gitu ya, rugi sampai tutup. Nah itu dedet dari alam. Demun lamunannya berbarengan gitu ya, dedet sama demun biasanya berbarengan, campur lamunan. Kadang kita berat, ini kenapa kok bisa gini gitu ya, padahal udah coba ngusahain, udah coba ngerjain, tapi keadaan seperti ini. Itu dari alam. Atau kalau dari pacaran udah lama berhubungan tapi putus gitu di tengah jalan karena sesuatu hal, keadaan, bukan karena kita yang nggak mau atau dia yang nggak mau, karena keadaan. Ini keadaannya sedang mengalami fase itu ya, proses-proses menuju ke kehancuran. Lamunan-lamunannya datang dari kehancuran yang ada di kehidupannya, di percintaannya, di asmaranya. Kita buka aja energinya seperti apa gitu ya. Yang mau lanjut silakan klik linknya atau masuk ke channel YouTube-nya ya untuk cerita panjang. Yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Terima kasih ya yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng juga makasih banyak. Kita lanjutkan ceritanya. Leo, orang yang ini kenapa tadi bilang Taurus terus ya, ini Leo, kakak Leo, mohon maaf ya. Ini sebenarnya yang Leo cari kesempatan gitu ya dari keadaan, tapi nggak ada kesempatan berupa kayak waktu, minta waktu, coba kalau sekali lagi gitu ya, maju sekali lagi, keadaan ngedukung gitu buat keadaannya, kayak minta waktu sama keadaan. Makanya merenung, harusnya di keadaan ini orang yang udah pernah ninggalin dia harusnya pergi, harusnya udah move on gitu ya, tapi ini belum move on, masih dalam tahap merana nggak bisa pergi. Ini tentang perubahan di dirinya ya, tapi kadang orang gitu nggak bisa sadar
karena keadaan sebenarnya seseorang mampu untuk berubah karena keadaan. Karena paksaan dari keadaan sebenarnya seseorang mampu buat mengeluarkan the power of KPPT teh, tenaga pikiran gitu yang tadinya kita nggak percaya bisa ngelakuin tapi bisa ngelakuin karena keadaan. Biasanya seperti itu di keadaan ini, tapi dia nggak, malah demun, malah ngelamun gitu ya. Ini kemampuan dia punya, skill dia punya, cuman karena keinginannya masih tetap mengharapkan di keadaan ini masih ada kesempatan, makanya masih ngelamun di keadaan ini, merana gitu ya, nggak mau kehilangan, nggak mau ada kehancuran di apa yang dia usahakannya, tapi ternyata yang ditemukan kehancuran, permasalahan. Emang seharusnya udah hancur gitu ya, udah berakhir, tapi dianya masih tetap di situ. Ini yang ngalangin Three of Cups, nggak ada kesempatan-kesempatan yang datang di keadaannya. Bukan nggak mau ya, dia nyari keadaan yang lain. Kalau di asmara bukan nggak mau dia nyari cinta yang lain, tapi dia hanya masih berharap ke satu itu. Kalau di usaha juga sama, nggak ada kesempatan untuk datang nyari yang lain gitu. Di asmara juga gitu, bukan nggak mau, kalau ada gitu ya, kalau ada yang datang mau, cuman ini nggak ada ya. Orang teh kadang kalau lagi sial terus semua, dari segi keadaan, dari segi asmara. Kok nggak ada yang ngedekat gitu ya, kok nggak ada yang bisa bareng. Jadi ada kesedihan yang ada ya di keadaan ini. Kalau zodiak Leo-nya ini berharap sama zodiak Leo gitu ya, seseorang di sana apa udah jauh sama zodiak Leo, udah nyakitin. Kalau udah jauh, ini seseorang nggak ada lagi yang mau deketin kak, atau dia masih berharap sama Leo-nya, tapi Leo udah ngerasain sakit hati, ya udahlah nggak mau gitu ya, biarkan aja dia begitu dengan kehidupannya. Kita buka ya yang sekarang dirasakan, yang terjadi sama dia apa. Ini energinya seperti ini ya, ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Seseorang di sana yang dirasakan saat ini energinya lebih ke diam. Ini masih ada keinginan untuk bersama zodiak Leo gitu, tapi keadaan sebelumnya udah punya keyakinan kalau dia hanya mampu buat bangkit sendiri gitu ya di keadaannya. Ya taulah seperti apa keadaannya gitu ya. Apakah Leo masih mau untuk ngajak dia bersama, untuk kembali bersama, menata keadaan kehidupan yang baru lagi. Ini keadaan sekitarnya berat ya Leo, kalau untuk bersama kembali berat karena apa? Ini seseorang di sini sebenarnya udah ngelakuin kesalahan apa? Banyak juga yang harus dipertimbangkan kalau untuk bersama kembali. Emang cobaan-cobaan ini ya lagi dikasih cobaan dari berbagai arah, kan? Dari segi keadaan, dari segi usaha, dari segi asmara gitu ya Leo. Seseorang di sana yang udah nyakitin zodiak Leo pengen gitu ya nemuin kebahagiaan, tapi gimana ya kalau dari segi keadaan lagi dikasih permasalahan gini, gimana mau nyari kebahagiaan perasaan gitu, soalnya dari keadaan juga lagi kacau balau, dari usaha, dari rezeki gitu ya lagi kacau balau. Jadi gimana mau bisa bangkit lagi buat perasaannya yang ada ya merenung, galau, demun kak. Kadang energi demun gitu ya, lamunan-lamunan itu ngelamun teh bisa nggak nyampe lagi, bisa nggak bangkit lagi, bisa nggak hidup lagi buat keadaannya. Ini orang kenapa memilih diam? Dia lagi ngerasain yang terbaik buat dia untuk keadaan gini kemana gitu ya. Ada keinginan target buat ngikutin jejak orang lain, buat ngikutin jejak Leo mungkin bisa karena emang tadinya di-link sama Leo ya, tapi karena keadaan sebelumnya udah ada ketegasan di dianya buat keadaan ini gitu, aku nggak ikut, udah aku punya jalan sendiri, tapi ternyata di jalan sendirinya ada kacau galau gitu ya, kacau balau. Terus ada kepikiran, bisa nggak kalau aku ikut lagi sama Leo, bisa nggak kalau aku nurut lagi sama Leo gitu, ngikutin Leo di keadaannya untuk membangun lagi hubungan asmara. Tapi dia juga berperang sama pemikirannya sendiri gitu ya,
Di keadaan sebelumnya udah ada ketegasan di dirinya dia gimana nanti mau bareng lagi sama Leonya gitu, gimana nanti ke depannya. Ini antara ego sama intuisi lagi berperang gitu ya. Harusnya dia ngikutin intuisi, tapi ini kayak yang lebih ego Kak. Kayak dari keras sama pendirian sebelumnya dia masih ngikut gitu sama pendirian sebelumnya juga. Kedepannya ada sesuatu yang mau dia usahakan. Jadi gini Kak, sebenarnya ini orang karena udah berasa mungkin ya, karena udah kena batunya, jadinya punya pemikiran, punya niatan, ya udah aku ngusahain ini nanti untuk bisa buat ngebahagiain semua gitu. Ngebahagiain semua berarti Leo juga termasuk di dalamnya, pengen bisa ngebahagiain zodiak Leo-nya juga. Tapi ini karma. Jadi gini, kalau orang nggak kena batunya ya, nggak kena karma, nggak akan bisa eling, nggak akan bisa insaf gitu. Ini udah kena batunya, makanya punya pikiran yang aku usahain sekarang untuk bisa ngebahagiain orang yang pernah bareng, orang yang dulu bersama, pengen pernah ngebahagiain Leo juga. Terus bisa nggak buat nyampe ke kesuksesannya itu di saat keadaannya lagi hancur gitu ya, hancur lebur ini Dedet. Berat buat ngejalaninnya ya, ada terasa berat gitu mau nyampe ke tujuan. Berat yang harusnya jadi ringan gitu kalau aja dia bisa sharing, bisa ngobrol sama zodiak Leo, ini bisa dipermudah sebenarnya keadaan. Cuman tadinya keras sama pendiriannya dia, keras sama apa yang dia yakini. Makanya saat permasalahan datang nggak ada keseimbangan dari keadaan, nggak ada bantuan dari keadaan gitu ya. Kayak yang kena kebentur sendiri. Target kedepannya dari berat ini yang dia tuju ya uang dulu, kebahagiaan dulu. Uang, kebahagiaan dari segi keadaan, kalau emang udah nyampe ke titik di mana dia bisa buat ngebahagiain dirinya sendiri, mungkin mau ngajak buat ngebahagiain Leo-nya nanti di depannya. Tapi ingat, ini yang ditakutkan pasti ada justice gitu ya. Justice datang dari mana? Justice ya dari tabur tuai yang dulu pernah dia lakukan sama Leo. Oh nggak bisa gitu aja dilupakan gitu ya. Maaf ya itu, tapi lupa ya, nggak, masih inget. Yang dia takutin itu justice, hukuman dari apa yang udah dia perbuat. Pasti harus ngelewatin dulu hukumannya ya kalau mau bersama kembali gitu. Cuman hukuman di sini justice ya dari alam, keadaan yang ngehukum dia. Sebenarnya di keadaan ini juga dia udah merasakan justice-nya seperti apa, hukumannya seperti apa, susahnya seperti apa, galaunya seperti apa gitu, sakitnya seperti apa. Kadang di saat galau gini ya, di saat lagi susah gini, pikiran teh ngelayang kemana gitu Kak. Lagi susah kadang kebayang, aku kalau sukses nanti gini, kalau gini. Ataunya bukan kesuksesan dulu yang harus ditemui gitu ya, di depan kehancuran dulu yang harus ditemui baru bangkit lagi. Ini keadaannya hermit Kak, target dari keadaannya gitu ya. Hermit mah dari berbagai arah, cobaannya dari keadaan, dari asmara. Jadi sebenarnya kenapa seseorang di sini belum menemukan kebahagiaannya? Lagi dikasih cobaan dulu ya. Februari Maret mungkin berasa ke dianya paling keras gitu ya, berasanya menuju ke kehancurannya. Tapi sebenarnya jangan takut orang yang dealing sama zodiak Leo, tapi bukan tapi apa, setelah apa namanya, habis gelap terbitlah terang lah ya, kayak PLN gitu. Kayak PLN, habis gelap terbitlah terang ya. Setelah ada kehancuran pasti akan ada tunas baru lagi. Sebenarnya di keadaannya cuman orang sanggup gak ngelewatin masa-masa itunya ya. Soalnya ini masa-masanya beda, dari cobaan sama hukuman beda Kak. Ini lebih ke kayak hukuman, makanya berat gitu ya. Kalau cobaan beda, cobaan diusaha gitu. Ini hukuman tabur tuai, makanya lebih berat lagi gitu ya ngadapinnya. Seperti itu Leo, readingan orang yang udah nyakitin zodiak Leo di keadaannya seperti ini, mau ngalamin kehancuran dulu katanya ya. Jadi terima kasih banyak yang udah
subscribe, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah support terus dukung terus channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak yang udah belanja parfumnya di linknya atau belanja apa aja di linknya. Makasih ya, bentuk dukungan support ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.